saya Aulia. Saya ingin menjelaskan tentang sistem urologi. Nah, apa itu sistem urinaria? Urinaria yaitu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria sendiri terdiri dari yang pertama ada ginjal yaitu menghasilkan urin. Selanjutnya ada ureter yaitu menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder. Selanjutnya ada kandung kemih sebagai penampung dan uretra yaitu mengeluarkan urin dari kandung kemih. Yang pertama ada ginjal. Letak dan tampilannya terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Untuk tingginya 12 sampai lebar 3, ginjal kanan lebih rendah dari kiri. Untuk panjangnya 6 sampai 7,5 cm dan tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm. Berat 140 gram, bentuknya seperti biji kacang. Sisi dalam cekung atau hilum merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Kemudian ada struktur ginjal. Yang pertama, ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrosus berwarna ungu tua. Lapisan luar disebut korteks dan lapisan dalam disebut medula. Selanjutnya ada bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papila renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Selanjutnya, struktur terkecil dari ginjal disebut nefron, yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau penampung. Selain nefron juga, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah. Arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole afferent dan membentuk simpul. Inilah yang disebut glomerulus. Sebuah pembuluh efferent meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Nah, kapiler-kapiler ini kemudian bergabung lagi membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Untuk ginjal berfungsi yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksit. Selanjutnya, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein, ureum, kreatin, dan amonia. Selanjutnya, mengatur keseimbangan cairan dan konsentrasi garam dalam darah dan mempertahankan keseimbangan asam basa darah. Selanjutnya, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, menghasilkan hormon eritropoietin untuk produksi sel darah merah, dan yang terakhir yaitu untuk mengatur tekanan darah. Kemudian ada ureter, merupakan saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Setebal tangkai bulu angsa, panjang 35-40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, kemudian lapisan tengah, lapisan otot polos, dan lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arah oblik dan bermuara di posterior kandung kencing. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan yang pertama, lapisan sebelah luar, peritoneum, selanjutnya lapisan otot, tunica muscularis, dan tunica submucosa. Terakhir ada lapisan bagian dalam, lapisan mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Selanjutnya ada kandung kemih, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga fanggul. Bentuknya seperti buah pir atau kendi.
Bagian terbawah disebut basis, bagian atas fundus naik kalau kandung kencing mengembang karena urin. Puncaknya apeks mengarah ke depan bawah dan berada di belakang sifisis pubis. Daerah segitiga antara dua lubang ureter dan satu lubang uretra ini disebut trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara sifisis subpubis, uterus dan vagina. Dari uterus kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk suatu ruang yang disebut cavum Douglas. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar tubuh. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sfinkter uretra. Untuk uretra pada pria, berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostate, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Untuk uretra pada wanita terletak di belakang sifisis pubis berjalan miring sedikit ke arah atas. Hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari yang pertama tunica muscularis, lapisan sebelah luar, kemudian lapisan spongeosa, dan lapisan mukosa lapisan sebelah dalam. Panjangnya 2,5 sampai 3,5 cm. Pembentukan dan ekskresi urin. Yang pertama, urin. Sifat fisik urin, jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 cc, tergantung dari permasukan atau intake dan faktor lainnya. Warnanya bening kuning muda, tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya. Dan bila dibiarkan akan menjadi keruh, baunya amoniak, beratnya 1015 sampai 1020. Reaksinya asam. Komposisi urin. Yang pertama, air kira-kira 95 sampai 96%, benda padat 4%, organik atau ureum, asam urat, kreatin, anorganik, natrium, kalium, klorida, sulfat, magnesium, dan fosfor. Kemudian pigmen, bilirubin dan urobilin, toksin dan hormon. Tahap pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi terjadi di glomerulus. Permukaan eferen lebih besar dari permukaan eferen atau penyerapan darah. Kemudian proses reabsorpsi terjadi secara pasif. Obligator reabsorpsi pada tubulus atas atau penyerapan kembali sebagian besar glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Terjadi secara aktif. Reabsorpsi fakultatif pada tubulus bawah, penyerapan kembali sodium dan ion bikarbonat. Sisanya dialirkan pada papila renalis. Dan terakhir ada proses sekresi, sisa penyerapan pada tubulus pelvis ginjal keluar. Tahap pembuangan urin atau mikturisi. Urin 170 sampai 230 cc, distensi kandung kemih, refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus dan relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih atau miksi. Sistem integumen merupakan organ terbesar, tertipis, dan sangat penting. Mampu memperbaiki sendiri self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Pada orang dewasa, luasnya 1,6 sampai 1,9 meter persegi, tebalnya 0,05 sampai 0,3 cm. Untuk fungsinya, pelindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik kimia atau suhu. Penerima sensasi, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Pengatur suhu menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. Fungsi metabolik menyimpan energi, cadangan lemak, sintesis vitamin D, ekskresi dan absorpsi. Struktur kulit. Yang pertama epidermis, kemudian dermis, lapisan sekutan atau hipodermis atau fasia superficial, jaringan lemak dan areolar.
kulit tipis, kulit yang menutupi sebagian besar permukaan tubuh, kulit tebal, kulit yang menutupi telapak tangan dan kaki. Untuk epidermis dibentuk oleh 5 lapis sel epitel. Yang pertama, stratum corneum, terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis mengandung keratinosit. Kemudian, stratum lucidum terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berinti dan tidak jelas batas antara selnya. Sel berisi materi seperti gel atau ellaidin yang akan diubah menjadi keratin. Ellaidin, lemak berikatan dengan protein, menghambat masuk atau keluarnya air. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. Kemudian ada stratum granulosum. Proses keratinasi dimulai dari lapisan ini. 2-4 lapis sel yang berisi granul atau keratoyalin yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin. Sitoplasma sel memiliki kadar enzim lisosom yang tinggi. Inti sel tidak ada dan berdegenerasi. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. Selanjutnya, stratum spinosum. 8-10 lapis sel yang berbentuk tidak beratur, polihedral. Sel pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin. Dan yang terakhir yaitu ada stratum basal, terdiri dari 1 lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis, aktivitas regenerasi. Sel berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas. Untuk dermis terdiri dari lapis tipis papil dan retikular tebal. Lapisan dermis lebih tebal daripada epidermis. Banyak terdapat di jaringan saraf dan ujung-ujung saraf reseptor sensori somatik. Banyak terdapat pembuluh darah, regulasi suhu tubuh. Untuk dermis, yang pertama lapisan papil atau dermal papillae, kedua lapisan retikular. Retikulum, jaringan serat kolagen terbanyak dan serat elastin, tempat menempelnya serat otot rangka, wajah dan kulit kepala, dan otot polos atau arrector villi-muscles atau akar rambut. Terdapat reseptor sensorik somatik, rasa nyeri, tekanan, sentuhan, dan suhu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.